Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi nggak akan lama lagi timnas sepak bola kesayangan kita semua, timnas Garuda, akan menjalani pertandingan di turnamen Piala AFF ya. Jadi piala yang nanti pesertanya adalah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Yang jelas timnas kita di bulan Desember nanti akan di fase pertama akan menghadapi Myanmar. Nah dulu saya ini penghobi dari masa kecil sampai kemudian usia setua ini, saya itu salah seorang fans berat timnas sepak bola Indonesia, itu selalu nonton ya, dan dulu selalu berharap timnas kita ini suatu saat jadi tim yang jawara lah paling enggak di Asia Tenggara gitu kan. Walaupun kemudian faktanya dulu itu kalau saya nonton ketika jumpa Malaysia, Thailand, bahkan terakhir Vietnam, kita selalu ya kalah ya. Dan di gelaran Piala AFF yang sudah berlangsung seperti 14 kali ya gelarannya, timnas kita ini juga belum pernah merasakan menjadi juara itu. Yang juara paling banyak merasakan juara di sini adalah Thailand 7 kali, kemudian diikuti oleh Malaysia dan Vietnam, dan terakhir Singapura. Bahkan negara kecil Singapura ternyata pernah mencicipi menjadi juara Piala AFF. Sekalipun Piala AFF ini sebetulnya piala yang nggak masuk kemudian jadwal resmi dari FIFA gitu kan, dan cuman sekedar negara-negara di Asia Tenggara, tapi saya sangat berharap banget sebetulnya. Berharap kemudian timnas kita kemudian untuk mengangkat trofi Piala AFF, untuk memantapkan lagi ketika kita sudah memang sejajar dengan para raksasa Asia, tapi lebih komplit lagi kemudian ketika timnas kita bisa mengangkat trofi Piala AFF. Harapan itu memang sepertinya besar sekali, tapi kemudian ketika lihat skuad yang dipanggil juga kok sepertinya saya tanda tanya ya gitu kan, karena skuad yang dipanggil oleh Coach STY ini adalah para pemain-pemain muda under 22. Karena saya pikir juga sekalipun itu nggak masuk jadwal daripada resmi daripada FIFA gitu kan, tetap saja membawa nama baik bangsa, terus kemudian harga diri bangsa kita. Kalau kemudian sampai kalah jumpa Thailand atau Vietnam dalam jumlah besar kan ya, memang penonton kan juga kurang mantap gitu kan. Maunya sih kalau namanya fans kayak saya maunya menang gitu kan timnas kita, apapun itu alasannya. Tapi kemudian kalau saya lihat kemudian skuad yang dipanggil adalah pemain-pemain muda usia di bawah usia 22 tahun. Keyakinan saya kok agak memudar ya teman-teman, karena memang negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara ini mendatangkan semua skuad seniornya. Memang betul teman-teman, para pemain dari Thailand, Singapura, kemudian Vietnam adalah pemain-pemain yang main di liga lokal, sehingga pengaturannya daripada federasi sepak bola setempat tempat negara mereka bermain itu akan lebih mudah. Memang masalahnya kemudian untuk timnas, kalau kemudian memang mau mendatangkan pemain-pemain andalannya diaspora juga pastinya juga susah, karena memang ini bukan kalender resmi FIFA. Jadi kalau bukan kalender resmi FIFA juga klub mereka punya opsi kemudian untuk menolak, bukan mereka nggak wajib kemudian untuk melepas pemain mereka kemudian untuk memperkuat timnas kita. Dan pastinya mereka juga untuk pemain-pemain pilar, pemain-pemain kunci di klub-klub mereka di Eropa nggak bakal melepas gitu kan, saya yakin gitu kan, karena memang kemudian resikonya salah satunya adalah cedera gitu kan. Tentunya akan sangat merugikan klub ya kalau sampai cedera gitu kan. Dan karena memang kemudian berhubung bukan jadwal resmi FIFA ya pastinya mereka berhak menolak gitu kan. Nah ini memang yang jadi PR kan. Sedangkan untuk negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, Burma atau Myanmar, Singapura, Malaysia, kebanyakan pemain mereka kan memang main di liga lokal. Kalaupun ada pemain-pemain naturalisasi seperti yang dari Vietnam kemudian Malaysia, pemain-pemain naturalisasinya adalah yang memang pemain naturalisasi yang memang main di liga lokal ya, main di liga lokal negara mereka masuk di negara-negara tersebut gitu kan, sehingga ya mudah pengaturannya. Nah dari sini kemudian memang timbul keraguan saya gitu kan,
angen-angen saya gitu, pengen lihat timnas kita kemudian mengangkat trofi Piala AFF untuk pertama kali. Karena dulu saya nonton ya dari era-eranya apa, era-eranya Rocky Putirai ke sana gitu kan, era-eranya Kurniawan Dwi Julianto, kemudian Bambang Pamungkas, sampai terakhir kemudian eranya Christian Gonzalez, Beto gitu kan, yang memang pemain-pemain naturalisasi sudah main, memang kemudian kita selalu kalah ya dari timnas Malaysia gitu kan. Saya pengen sekali sebetulnya, pengen lihat timnas kita itu menjuarai Piala AFF, sekalipun Piala AFF itu cuman kelas Asia Tenggara dan nggak masuk pada jadwal resmi daripada FIFA, teman-teman. Yang saya pikir sih kemarin, saya pikir pastinya di mix ya, saya pikir artinya di mix itu dengan pemain-pemain liga lokal yang main di liga lokal kita, yang memang sepertinya memiliki kemampuan gitu kan, memiliki kapasitas untuk main di Piala AFF ya. Taruh kata seperti Vano atau Stefano Lillipali yang main di Borneo FC, kemudian ada Diego Michel. Terus kalau di liga luar yang sekitaran Asia Tenggara ada seorang Sadil Ramdhani gitu kan. Saya pikir kalau mereka yang turun pastinya juga mix dengan pemain-pemain muda kita, tentunya akan seru gitu kan. Kalau lihat semua panggilan ini pemain-pemain muda semua, pemain 22 tahun ke bawah ini ya, sepertinya agak susah gitu ya targetnya gitu kan. Walaupun kemudian juga ada pemanggilan daripada skuad senior yang memang usianya masih muda seperti Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers, kemudian ada Ivar Jenner, Justin Hubner, kemudian Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand. Tapi memang kemudian kita juga nggak bisa jamin mereka akan dilepas klubnya untuk memperkuat timnas kita. Yang terakhir saya dengar adalah kemudian Rafael Struijk sepertinya nggak dilepas oleh Brisbane Roar, tempat dia bernaung di Liga Australia ya teman-teman. Dan memang Brisbane Roar mengonfirmasi seandainya mereka mau melepas Rafael Struijk, kemungkinan besar ketika kalau timnas Indonesia nanti bisa lolos kemudian sampai semifinal Piala AFF, baru tanggalnya itu pas karena mereka bisa melepas Rafael Struijk. Artinya memang kemudian Rafael Struijk sudah agak bisa ya teman-teman, bisa dipanggil gitu kan. Kalaupun bisa dipanggil ya absen dia sampai kalau betul-betul timnas kita bisa masuk ke semifinal. Sedangkan lawannya saat ini memang tim-tim yang kemarin menghadapi timnas senior pun kayaknya seru ya. Kalau kita lihat laga antara Vietnam jumpa Indonesia di kualifikasi di Piala Asia kemarin, kan sebetulnya Vietnam kalah ya 2 kali dari Indonesia. Tapi Vietnam tuh juga kalaupun kalah dari Indonesia, mereka ya ball possessionnya menguasai, dan saya juga deg-degan nonton Vietnam gitu kan. Vietnam tuh serang-serangannya juga serem juga kan, bahkan ketika jumpa Jepang di kandang mereka pun mereka juga kalahnya nggak banyak ya, 2-1 kalau nggak salah. Vietnam artinya hebat juga, bisa membalas, melesakkan gol ke gawangnya Jepang gitu kan. Artinya memang kalau dengan skuad yang ada ya realistisnya pastinya juga kemungkinannya kecil sekali kalau kemudian target PSSI bisa menjuarai Piala AFF dengan skuad pemain-pemain muda under 22 atau di bawah 22 tahun ini. Saya nggak tahu kebijakannya, alasan kebijakannya apa, tapi yang jelas kemarin saya berharap ya pemain-pemain seperti Stefano Lillipali, kemudian ya itulah seperti Diego Michel ataupun kemudian seperti Sadil Ramdhani diberikan kesempatan untuk mencoba kemampuan mereka gitu kan. Dan mungkin pemain-pemain yang memang nggak mendapatkan menit bermain cukup di timnas ya, seperti Ramadan Sananta ataupun kemudian Witan Sulaiman, mereka tim-tim senior di tim senior kita tapi kan nggak mendapatkan menit bermain yang cukup gitu kan. Saya lagi-lagi nggak ngerti gitu kan keputusannya Coach Sintayong untuk membawa timnas ini ya, skuad muda gitu kan. Dan memang targetnya PSSI sepertinya kan memang kemudian mentargetkan juara Piala AFF gitu kan. Tapi lagi-lagi kita nggak tahu lah gitu kan. Walaupun Sintayong selalu punya jurus yang mumpuni, tapi sepertinya kalau menurut saya ini juga suatu keajaiban kalau timnas kita kemudian bisa menjuarai Piala AFF. Karena memang lawan-lawannya nanti bahkan Vietnam akan menurunkan salah satu pemain naturalisasinya ya dari Brazil gitu kan. Malaysia juga pemain naturalisasi banyak. Oke lah, pemain naturalisasi mereka itu udah gaek-gaek karena memang pemain dari luar yang kemudian sudah 5 tahun tinggal di liga di Malaysia ataupun di Thailand ataupun di Vietnam. Tapi yang jelas ya
ya ngeri juga itu pemain-pemain dari Amerika Selatan gitu kan, kayak yang di Malaysia. Apakah kemudian kita bisa melawan mereka gitu kan? Tapi memang kemudian angin segar memang datang. Salah satunya pemanggilannya Pratama Arhan itu dipanggil juga kan di fullback fullback kiri. Terus Asnawi Mangkualam yang Pratama Arhan nih yang main di Suwon FC juga mendapatkan panggilan. Kemudian Asnawi Mangkualam nih yang main di Port FC di Thailand juga mendapatkan panggilan. Ya sepertinya pastinya kemungkinan besar kalau yang dari lokalan Asia Tenggara pastinya dilepas ya. Yang susah memang kemudian pemain-pemain yang diaspora yang main di liga-liga Eropa pastinya juga kesulitan. Apapun itu saya tetap berharap bahwasanya nanti hasil yang terbaik dan timnas kita bisa memberikan kejutan gitu kan, walaupun kemudian awang-awang ya. Dan lagi-lagi memang saya berharap banyak timnas kita di eranya STY sebetulnya punya kesempatan ya untuk kemudian menjuarai Piala AFF, sekalipun sebagian banyak pihak yang menganggap Piala AFF itu udah nggak selevel lagi. Dan saya juga heran kalau ketika kemudian Martin Paes menyatakan ketersediaannya karena Liga Amerika MLA itu kemudian libur, dia menyatakan tertarik untuk kemudian memperkuat timnas di Piala AFF. Tapi lagi-lagi sepertinya memang kemudian memang nggak dipanggil ya Martin Paes. Kita nggak tahu, memang kebijakannya kadang-kadang agak aneh nih STY kan, seperti kemarin ketika Eliano kemudian udah dinaturalisasi, sudah pindah kewarganegaraan, terus kemudian dikebut naturalisasinya oleh PSSI gitu kan, tapi kemudian nggak dipakai dengan alasan memang kemudian nggak cukup baik ya. Kita nggak ngerti, tapi tetap kita hormati itu hak otonomi daripada pelatih kita, coach STY gitu kan. Yang jelas coach STY telah memberikan hasil yang terbaik ya. Taktiknya jitu ketika jumpa Saudi Arabia kemarin terakhir dengan mengubah formasi ya, dari formasi patternnya 3-4-3 kemudian 3-5-2, yang kemudian menempatkan Marcelino Ferdinand yang biasanya jadi winger kiri atau winger kanan, kemarin diubah jadi attacking midfielder dan false nine, dia penyerang bayangan ya. Hasilnya luar biasa. Artinya sekecil apapun harapannya ya kayaknya pelatih STY mungkin punya alasan tersendiri ya. Saya nggak ngerti, kalau saya sendiri sih sebetulnya angen-angennya kemarin yang main sebagian pemain senior di mix lah gitu kan, nggak semuanya under 22. Dan apa salahnya kemudian kalau Martin Paes kemudian bersedia juga kan memperkuat. Tapi lagi-lagi itu keputusan pelatih kota STY yang memang nyata-nyatanya bisa memberikan hasil yang baik ketika kemarin jumpa Saudi Arabia. Tentunya kita semua berharap timnas kita bisa menjuarai Piala AFF, walaupun harapannya sepertinya kalau menurut saya tipis gitu kan. Nah kalau menurut teman-teman gimana pendapat? Nah itu aja lah obrolan kita malam hari ini, ungkapkan harapan seorang fans timnas sepak bola Indonesia. Yang jelas Garuda udah calling dan jelas sekali yang dipanggil adalah pemain-pemain muda under 22 di bawah 22 tahun. Nah itu teman-teman obrolan kita di malam hari ini. Akhir kata, salam sepak bola.